Tadi nggak ada ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Hah? Timernya belum jalan. Timer lu mati, begini nggak kelihatan sama gua. Nah, Yuk, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi di Desainer Sotoy bersama gue Nanda dan Gue Suryo. Suryo anjir nih Abadi. headsetnya. Selamat datang guys di podcast kegelapan abad ini, guys. BTW, hari ini ada permasalahan lagi, Nan. Lu dateng bawa masalah mulu, heran Siap. gua. Jadi Bawa apa kayak sebenarnya gitu? Ini permasalahan lama. Ini permasalahan yang sangat old. Apa. Jadi ada permasalahan. Ntar dulu ya, mic gue benerin dulu. Miring coy dari tadi coy. Jadi ini ada permasalahan old yang dimana itu ada namanya Apa masalah lu apa? Masalah lu coba. ada yang mempermasalahkan ngedesain nih Ya, pakai Windows Ya. dan pakai MacBook. terus masalahnya apa? Sama-sama Masalahnya, device-nya juga. iya, masalahnya adalah mungkin yang Windows itu rawan bajakan, Ya. gitu kan. Sementara kalau kita pakai MacBook, Ya. kan sudah pasti ori dituntut ya kan. Nggak mungkin dong pakai bajakan. Apa bisa pakai bajakan? Bisa banget. Oh, aku tidak tahu. Bisa banget. Tapi kan lebih ekonomis Ya. pakai Windows. Nah, menurut lu dari Ah. segi pandang lu gimana ini, Nan? Permasalahan yang sudah old ini masih ada aja. Mungkin anak baru, anak Gen Z atau yaitu yang masih mempermasalahkannya gitu kan. Jadi masalah di Palales. Jadi gitu. Wow. Bingung mau pakai Windows atau MacBook. Anjir kayak iklan anjir lo bridging. Pilih. Ini. Ya elah. Pasti Apa tuh? desainer baru tuh bingung emang. Ya. Itu dari dulu sih, dari Oke. kita lulus sekolah sekolah tuh pasti dikasih pilihan antara mau pakai Windows atau pakai Mac. Iya. Semua kan tergantung dengan apa? Niat. Duit. Tetap duit yang berkuasa. Iya. Anjir. Semua tergantung duit, budgetnya cukup apa enggak. Iya. Terus kenapa lagi, Mang? Masih ada gitu kayak mungkin yang tadi gue bilang kayak si Windows rentan wah lu pakainya pasti bukan ori anjir gitu kan. Lu pasti pakai Adobe yang bajakan pasti Ya. lu. Sementara gua nih yang pakai MacBook ya gua pasti ori lah. Ya mungkin Ya. ada yang bajakan yang tadi lu bilang, Ya. tapi kan biasanya ori gitu kan. Ya. Sementara si Windows tuh banyak rekannya, banyak segala macamnya gitu. Jadi masalah ori atau Bajakan. bajakannya sebuah tergantung niat dan keinginannya masing-masing. Oke. Gimana tuh? Kalau ya biasanya kalau untuk pemula kadang dia juga belum ada budget ya kan, kerjaannya belum begitu banyak. Ya, project-projectnya mungkin. Ya pasti ada yang mau pakai bajakan gitu. Bukan bukan mengarahkan harus pakai bajakan, bukan. Pada intinya kita juga akan menggunakan software-software yang original dan subscribe Adobe gitu contohnya kan. Ya sama kayak pengalaman gue juga dulu kan masih pakai Windows. Ya mau nggak mau Pakai bajakan juga. bajakan ya, Iya. masih merintis. Iya benar. Ya kan, belum bisa pakai Mac sampai kayak sekarang ini gitu. Iya. Semua itu butuh prosesnya, nggak langsung semerta-merta gue punya Mac, gue subscribe Adobe full aplikasi gitu kan. Sedangkan lu tahu sendiri subscribe-nya itu jutaan per misalkan kita Per bulan ya? subscribe setahun ya kan. Kalau gue setahun. Tapi kalau lu Rafathar mah kayaknya nggak ngaruh deh mas. Dia mah Mas lagi anjir. kalau Rafathar yang punya lifetime, dia mah bukan Iya, langsung- subscribe tahunan lagi. Dia langsung beli Adobe guys. Iya gitu. Perusahaannya dia. Jadi kalau emang masalahnya karena bajakan, Cah anjay. ya itu fase di mana Fase, lu ya? memulai dan merintis. Kalau memang ada budgetnya, silakan. Iya. Tapi kalau memang belum ada budgetnya, berusaha buat Berusaha kuncinya itu ya. ya berusaha untuk mengusahakan kita buat
subscribe ya. Maksudnya Subscribe nggak? pakai yang ori ya. Betul. Nggak mesti Adobe pun nggak masalah sebenarnya kan. Iya, betul. Banyak software gratis atau software yang lebih murah kayak Affinity. Iya, bisa. Canva. Ya, itu solusinya. Nah. Jadi gue juga pernah di kantor yang ya Adobe-nya itu nggak subscribe pertama. Bajakan. Wow. Ya Wow. jadi gue akhirnya apa? Gue mengajukan Aku pun ke gue mengajukan itu. Kenapa? Ya ini kantor yang udah lumayan besar gitu kan. Kenapa? udah ada profit. Ya segala betul. macam, ya. Kenapa nggak subscribe yang original dan ya akhirnya pekerjaan yang lo kerjain juga berkah kan kalau dengan ini benar. kan gitu. Jadi nggak ada beban gitu ya kalau. Iya. Jadi ya itu lo harus bisa subscribe. Apalagi menurut lo? Masa lalu apalagi? Paling yang lagi hot-hotnya lagi nih. Apa? Ini ada case-case baru lagi. Ya. Desainer Canva Ya. dan desainer ya Adobe Affinity Corel gitu. Ya itu Canva gratis, ngedesain Canva kan gratis. Kenapa emang? Iya. Enak dong. Tapi kan kayak template gitu gak sih? Iya. Atau gimana? Ya Pak, kalau misalkan untuk pemula pakai Canva kan gratis, malah nggak pakai bajakan. Lu bisa Iya. subscribe premiumnya dia yang pro. Mm. Cuma untuk belajar ya macam-macam aplikasi. Mau lu dari Adobe Illustrator, Photoshop, Affinity juga tadi, terus Iya. pakai Canva, ya oke, sah-sah aja. Sah aja. Cuma kan kembali lagi kayak ada dilema gini. Gokil, gua desainer ya, masa ngedesainnya di Canva gitu. Ada tuh yang sempat ragu iya. kayak gitu. Kalau dulu case-nya bukan ngerendahin Canva ya, tapi dulu pas awal Canva muncul, orang-orang bisa ngedesain. Iya. Itu pas outputnya si Canva itu nggak cetakable, cetakable. Gimana? Nggak apa? Dia nggak CMYK, waktu itu dia belum punya. Masih outputnya RGB. Oh gitu. Dan warna yang dihasilkan pas dicetak tuh jelek banget. Gitu. Iya. Terus Itu dia berkembang, udah jadi ya printable, maksudnya iya. udah sesuai sama sekarang, udah mirip-mirip Adobe, cuma paling ya dia lebih ke jadi kayak template banget nggak sih? Apa dia bisa ngedraw juga gitu ya? Gue nggak tahu nih, gue bukan user Canva soalnya. Mungkin lu pernah pakai Canva nggak? Canva enggak sih. Ya, gue kebetulan subscribe Canva Pro-nya juga. Pro-nya, oke. Jadi Maksudnya dia bisa apa? ya fiturnya banyak. Misalkan lu lu pengen butuh HD buat cetak, ada. Kalau misalkan lu nggak subscribe, lu nggak bisa. Begitu misalkan lu nge-resize misalkan dari yang kecil 1:1 square gitu, terus lu mau bikin untuk reels atau story gitu, lu kalau nggak subscribe nggak bisa itu gitu. Jadi memang harus subscribe. Ya kembali lagi sesuai kebutuhan. Gue mau nggak mau pakai itu karena kebutuhan kantor juga. Karena apa? Ngurangin kerjaan gue juga. Jadi lebih efisien. Iya. Jadi gue bikin template-nya untuk kebutuhan kantor. Terus yang edit itu ya kayak HR buat postingan mereka gitu. Itu yang gue harus subscribe Canva tuh alasannya karena itu. Untuk orang yang mungkin non designer ya, atau bukan yang di jobnya atau core-nya di desain grafis. Iya. Ya kalau itu dia nggak perlu sekolah desain juga, cuma tinggal masukin informasi doang. Iya itu makanya menguntungkan, apalagi desainer yang kayak kita udah ahli tuh ngelihat Canva, enak ini gitu, udah tinggal. Iya benar. Penggunaan AI itu lebih mempermudah sebenarnya, bukan sebagai musuh ya. Iya betul, apalagi jadi mempercepat. Mau bahas AI nih. Waduh, ini kayaknya berat kan. Kayaknya itu episode di lain waktunya lagi betul, ya. Itu gila sih. AI zaman sekarang tuh udah berkembang jauh banget. Iya, itu ada juga teman gue yang ngerasa kalau pakai Canva tuh, aduh gue desainer, masih gengsi pakai Canva ya? Karena ya gue udah belajar dari awal pakai Adobe Illustrator, Freehand zaman kapan? Zaman kapan itu anjir. Freehand, Corel Draw, Photoshop, terus tiba-tiba gue ke Canva yang ya gengsi lah gue gitu. Ada yang begitu juga, ada gitu juga. Cuma menurut gue ya lu harus terbuka lah.
pasti lo akan nyoba itu dan lo akan butuhin Canva juga. Menurut gue sih Untuk gitu. mungkin Canva itu untuk project-project yang nilainya kecil. Bisa. Nggak juga coy. Apa iya? Project besar dari Canva juga bisa. Serius? Iyalah. Tapi kan template banget, maksudnya kayak Canva. Maksudnya kita Ah. bisa lebih maksudnya leluasa kayak Adobe gitu. Bisa. Justru sekarang malah ada spesialis Canva loh. Gue ngeliat Wow. konten kreator Canva khusus ngerjain Canva gitu. Walaupun kalau kadang dia bikin tutor ya gue skip aja. Kadang dia bikin Ya, apa yang kita dia cari aja. iya, apa yang dia tutor ya gue udah tahu maksudnya benar. gitu Iya gitu sih, loh. iya sih. Jadi informasinya nggak gue. Tapi ada nih Nan, dari maksudnya gue kan juga keluarga Adobe ya semuanya. Adobe family lah gitu kan. AI, InDesign, Photoshop, Illustrator, After Effects. Ya. Gue yang sekarang udah nggak gue jarang atau mungkin udah hampir nggak kepake itu Ya. After Effects Ya. sama Premiere. Kenapa tuh? Udah ada CapCut. Padahal lu subscribe ya? Iya, udah Oke. subscribe. Ada CapCut beneran. Gitu. Ibaratnya lu ngerjain di Premiere, di After Effects itu butuh 30 menit, di CapCut cuma 5 menit. Tuh, Anjir. datang lagi. Tadi Canva, sekarang CapCut. Bener. Tuh. Jadi kita tuh jangan malu untuk cari apa ya? Bajakan tadi. Bukan dong. Tambahan lagi. Enggak, kalau dibilang upgrade diri pun sebenarnya bukan ya. Maksudnya cari jalan yang lebih cepat Oh gitu iya. kan. Berarti kita tuh harus cerdas gitu ya. Iya. Gimana Cerdas memanfaatkan fitur yang ada dan kita bisa ya gitulah. Bener. Tahu kan lo? Tahu. Enggak, tapi menurut tuh dari semua anuan itu ini endingnya apa, maksudnya konklusi atau nyam ya gimana Nan? Menurut lu Nan permasalahan ini dan perebutan antara Pak desain pakai Windows, desain pakai MacBook, desain pakai Canva, desain pakai Adobe, desain pakai iya. Tapi Apa? yang CapCut dulu ini tadi nih biar kelar nih CapCut. Sip. Gua ngerasain juga tuh. Apa? Pernah pakai Premiere Pro, tapi After Effects gua nggak ke situ ya. Kenapa? Gua nggak bisa. Oh gitu. Jadi gua motion di Premiere Pro. Oh bisa sih, motion di Premiere tuh bisa. Cuma kayak lu jadi lebih wow aja gitu kan. Iya. Anjir. Kalau di After Effects lebih Smooth. enak. Ya. Di CapCut lebih parah enaknya. Itu gua belum pernah nyoba sih. Iya, walaupun template sih. Ya, Tapi jadi untuk kebutuhan balik lagi ya, untuk kebutuhan apalagi sekarang ngejarnya kayak gue mainnya di sosmed. Untuk kebutuhan sosmed anjir cukup banget. enak ya? Iya, lu ya elah udah model CapCut. Iyalah. Tuh, Iya, jadi easy money. ya itu pasti dulu yang ngerasain belajar Premiere Pro, After Effects. Nah, dengan datangnya CapCut itu ya salah satu tools yang sangat bahana yang kita tuh jadi aduh kerjaan kita jadi lebih enak lagi nih, iya. lebih efisien lagi. Nggak perlu Fiturnya gini-gini. banyak. Subscribe-nya sebulan paling 150 ribuan lah kurang lebih ya. Kurang lebih CapCut? ya. Kurang lebih segitu. Gocap ya? 150 ribu coy per bulan ya. Gue CapCut apa itu ya? CapCut sharing lu kayaknya. Ya salah gue jangan Iya. gitu. Jadi iya, aduh enak banget itu sumpah. Gue juga yang dulu belajar mati-matian di Premiere Pro ketemu CapCut, ya enak, Kebantu banget. bantu banget yang jelas gitu. Yang jelas apapun aplikasinya yang dibuat itu pasti akan mempermudah usernya. Intinya itu sih. Iya. Tanpa subscribe juga gratisan juga bisa kan CapCut? Bisa banget. Iya. Cukup malah buat ngedit simple aja tuh Tuh. cukup banget. Tuh enak malah. Nggak bajakan lagi. Nggak bajakan. Legal. Ori. Sebenarnya simple. Alasan gue tetap pakai Windows itu. Kenapa? Biar gue bisa main game. Sumpah anjir Gua kalau di kira MacBook kenapa. nggak bisa install game. Oh iya. Tapi kerjaan Ah. aman-aman aja. Nge-lag Kerjaan nggak? aman. Enggak. Cuma beberapa kali gua ketemu Mac tuh dengan kapasitas RAM 16 GB itu menurut gua udah Aku ngomong gue kira kecil aja suaranya. kencang banget Iya makanya. kayak dipukulin gua. Maaf. Iya,
Kalau menurut gua ngedesain tuh pakai RAM 16 GB tuh udah cukup. Cukup sih. Jadi lu buka beberapa artboard di Masih di mumpuni lah. Photoshop tuh masih oke gitu, nggak berat. Nah, gua walaupun pakai Mac dengan RAM 8 GB capek ngos-ngosan dibikin artboard di Photoshop. Lah enggak dong. Enggak beneran, gua ngerasain capek. Agak nge-lag juga. Iya, berat. Oh gitu. Jadi bukan karena pakai Mac lu pasti lancar gitu, enggak gitu, juga. enggak, RAM-nya juga tetap ngaruh. juga ya, RAM-nya tetap ngaruh. ada. Oke, Gue siap. biasa sering pakai 16 terus gue lagi pakai 8 GB nih. Ya ngaruh. Nah, ini gue pengen gue upgrade RAM-nya, ternyata kayaknya tuh nggak bisa. Lah, kenapa lagi? Karena kalau kayak gini udah RAM tanam, beda dengan MacBook yang di bawah Seri 2019 deh kalau nggak salah ya. Itu bisa tuh dibongkar pasang RAM-nya. Kalau ini enggak udah tanam. Emang disuruh beli lagi gitu. Iyalah, kelar ini edisinya beli lagi gitu. MacBook. Gitu. Kalau bisa mah lu ekosistem ya. Kalau bisa lu HP lu tuh iPhone juga. Ya, inilah. Kalau HP lu Android. Gua aja Android. Enggak, tapi kalau HP lu Android itu berasa juga lo mau sharing-sharing itu jadi lama. Untuk kebutuhan sosmed atau apa gitu kan biasanya. Iya. Ya contohnya kayak video gua kemarin beberapa tuh hilang gara-gara transfer file. Ya karena apa, kebutuhan kembali lagi. Kalau gue belum butuh iPhone juga gitu. Cuma untuk kerja gue butuh MacBook gitu. Cuma kalau buat HP sih nggak usah lah, lebih ke ini aja, keuangan. Nggak. Balik lagi anjir, permasalahan utama kehidupan bernegara ya kan? Cuma kalau emang misalkan kalau gue milih iPhone dari kemarin iPhone bro. Kenapa? Cuma karena gue lebih suka ya Windows aja lah. Maksudnya gimana kok iPhone Windows aja? Enggak, maksudnya gini, kalau soal kemampuan suruh beli iPhone, gue bisa beli iPhone. Iya, gitu. sama. Aku pun mampu. Cuma karena emang kembali lagi kebutuhan, yaudah gue pengennya Windows aja. Nah, cuma sekarang karena gue udah mulai aktif konten, itu iPhone sangat gue butuhin nih. Ini beda cerita nih. Iya bener. Beda cerita bener. nih. iPhone untuk konten itu memang kayaknya iPhone itu keluarga iPhone gitu ya, maksudnya MacBook. Karena itu memang disiapkan untuk konten. Produk Apple itu disiapkan memang buat konten. Tapi kalau dari mungkin nih yang denger, kalian tim apa nih? Tim Windows kah atau tim MacBook kah atau tim Windows tapi berprogres ke MacBook atau yang kayak gua tim ya udah Windows aja, yang penting output beres gitu kan. Coba guys di di kolom komentar. Oh iya, gua ada alasan lagi nih kenapa gua suka pakai MacBook nih. Buat tambahan aja nih, udah berapa menit sih? 20 menit lebih ya? 24 menit ya. Siap. Ya, jadi alasan gua pakai MacBook tuh karena gambarnya enak dilihat, real. Lu mau ngeliat sudut pandang dari mana? Ayo. Dari manapun tuh warna tetap sama gitu. Cuma kalau layarnya Windows gua nggak tahu lah, pasti ada perubahan. Kalau gua sama ya, tapi ada beberapa ya kan gitu. Tipe-tipe layar ada yang lah kok beda gitu kan, tiba-tiba gelap, tiba-tiba itu pertama. Apa sebetulnya gua lupa. Apa ya? IPS atau apa? IPS. Iya benar. IPS-nya 120 apa berapa? Aduh, ada kan IPS? Gua nggak tahu. Setiap monitor ada 90 IPS. Itu FPS. Itu hertz. Oh iya. Anjir. Ada kan gua kaget anjir. Iya. Gitu. Ya itu alasan pertama gua. Kedua, kadang hasil cetak warnanya itu dari Windows hasil cetaknya beda. Terus kalau di MacBook ya beda tipis lah. Itu outputnya setelah dicetak hasil printingannya tuh masih sedikit-sedikit secara presentasi masih beberapa persen masih sama. Kalau di Windows gua nyarinya parah. Intinya kerjaan kita ini berkarya dan jangan sampai lu termasalahkan. Apa sih? Emang bener soto ini. Bener soto ya. Sumpah. Jangan sampai gara-gara lu bingung mau pakai Windows kayak mau pakai Mac kayak
kerjaan lu nggak kelar-kelar, intinya gitu. Iya, betul. Terus lu nggak dapet kerjaan yang menurut lu proper gitu. Apa aja lah, yang penting lu nyaman. Kayak lu tadi suka sama gamenya, ya kan? Alasan lu. Gue karena emang suka sama visualnya. Ya udah, itu kan kembali lagi kebutuhannya masing-masing gitu. Dan jangan gengsi juga. Iya sih. Oke, jadi konklusinya adalah yang penting output. Yoi. Yang penting skill dan output. Ya. Outputnya kerjaan lu beres, Ya. desain lu bagus. Ya semuanya ya peduli setan sama device gitu kan. Ya. Tapi yang penting halal. Iya, iya dong. Anjir. Oke, sekian guys dari Desainer Sotoy. Ya. Buat penonton yang mau ngebahas soal tema desain bisa tulis di kolom komentar kali ya. Bener. Terus kalau mau kasih di IG input kita ya, belum ada. yang mau kasih input apapun tentang channel kita silakan tulis di kolom komentar. Tuh. Nanti yang bagus-bagus kita pin. Elah. Iya, siap. Ya udah, selamat bertemu di konten selanjutnya. Gue Nanda di sini dan gue Suruh di sana. terima kasih yang udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.